Oke. Terima kasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, sahabat PSI semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Kamal dari tim NDC 2 sebagai Network Engineer. Eh, Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan sedikit sharing apa yang beberapa waktu lalu saya baca, kemudian saya refleksikan dan kemudian mungkin bisa saya bagikan di sini. Nah, kemarin itu, akhir-akhir kemarin itu, baru sering baca bukunya dari Daniel Goleman yang judulnya itu Emotional Intelligence. Nah, eh, disclaimer dulu, nah ini saya bukan ahli di bidangnya, tapi hanya membaca, merefleksikan, dan kemudian membagikan. Nanti kemudian kalau ada pemahaman saya yang kurang pas, nah, nanti bisa diluruskan, kemudian bisa didiskusikan, seperti itu. Nah, kemudian ngomongin emotional intelligence, nanti juga sudah disinggung dikit sama Mas Agus, itu terkait apa ya terkait Lebaran, momen puasa dan Lebaran ini eh, mungkin jika kita ambil hikmahnya itu bisa menjadi eh, pelatihan atau eh, ya latihan untuk menempa atau melatih bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Kan puasa kemarin itu kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, menahan ya nafsu juga dan sebagainya gitu. Nah, emosi itu sebenarnya apa sih? Nah, emosi itu kalau menurut kamus bahasa Inggris Oxford itu emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Nah, kalau emotional intelligence atau kecerdasan emosi itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi-emosi. Nah, kemudian setelah mengenali dan memahami emosi-emosi ini, kita bisa menggunakan kesadaran ini untuk menata diri dan menata diri dan juga dalam kehidupan sosial dengan yang hubungannya dengan orang lain. Nah, kalau menurut bukunya Charles Darwin, The Expression of the Emotion in Man and Animal yang diterbitkan pada tahun 1872, emosi itu dulunya apa? Menurut teorinya Charles Darwin itu berkembang untuk dua hal utama. Yang pertama itu adalah komunikasi, yang kedua itu untuk bertahan hidup. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, kita mungkin emosi itu kan ada banyak, ada takut, ada marah, ada bahagia, ada sedih. Nah, kemudian kalau ceritanya itu di buku itu eh, emosi atau ekspresi ketakutan itu eh, bisa misalkan katakanlah ada rekan kita ya mungkin pas zaman purba dulu itu dia ketakutan mungkin dari emosi dia itu kita bisa baca kalau mungkin eh, dia habis kabur dari ancaman yang ada di hutan mungkin dia melihat hewan buas dan lain sebagainya nah kemudian kalau rekan kita marah gitu kan kemudian apakah dia melindungi diri dari ancaman atau sebagainya. Kemudian kalau emosi bahagia itu nanti bisa memperkuat ikatan sosial, kemudian emosi cinta itu bisa menjaga kelangsungan keturunan. Itu jadi eh, emosi itu berkembang untuk dua hal utama tadi yaitu untuk komunikasi dan juga untuk bertahan hidup seperti itu. Nah, terkait eh, emosi ini juga apa namanya kemarin kan mungkin beberapa dari kita itu momen Lebaran itu justru yang harusnya menjadi momen yang membahagiakan, momen untuk silaturahmi, untuk menjalin hubungan dengan saudara-saudara yang
dari jauh, kemudian pulang, terus kita bertemu kok ada beberapa mungkin sebagian dari kita malah justru merasa takut atau merasa minder atau mungkin apa ya, ya semacam itu mungkin karena mikirnya itu kan nah kemarin kan kalau ada itu yang konten-konten itu kan apa rencana kalian setelah sholat id nah, apa biasanya ada yang naik gunung atau kemana itu kan mungkin karena merasa oh iya kalau pas lebaran itu nanti ditanya-tanya ya ribut nanti sama saudara itu kan kadang ada yang takut ditanya kapan lulus ada yang takut ditanya udah lulus belum kerja apa belum apa udah kerja apa belum kalau udah kerja nanti dibanding-bandingkan kerja di mana gajinya berapa nah kalau yang udah kerja itu nanti ditanya udah dapat apa aja kalau yang udah kerja udah dapat apa aja nanti ditanya kapan nikah dan lain sebagainya nah bagaimana kemudian kita itu bisa menyikapi apa pertanyaan-pertanyaan seperti itu apakah memang eh, memang harus ya kita itu merasa takut dengan apa atau merasa cemas atau merasa khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, menurut menurut saya ya itu kalau ya mungkin mereka itu cuma basa-basi aja ya mungkin mungkin ya kalau sudah jarang ketemu baru ketemu terus mau basa-basi aja ya pertanyaannya mungkin seperti itu atau mungkin apa ya ya memang ada beberapa orang yang apa ya serai apa apa rese aja kepada kita untuk mau ngece atau mau gimana itu namanya apa eh, ada apa sengit atau gimana kepada kita gitu tapi kan eh, seharusnya kan bisa apa dengan momen Lebaran itu kan menjadi momen yang lebih mendekatkan kemudian menyenangkan apa pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi itu tidak terlalu eh, dipikirkan, tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Mungkin kita bisa berhusnuzon ada berhusnuzon aja dia itu atau mereka itu yang tanya-tanya seperti itu kita cuma basa-basi ya. Ya kalau mungkin memang orang itu ada tendensi tertentu ya ada eh, ada sebaiknya kita menjaga jarak itu nggak apa-apa tuh. Tapi bukankah lebih baik jika kita meresponnya juga dengan baik atau mungkin bisa juga kita mengambil peluang di situ ya. Mungkin kalau ditanya nih kapan apa udah kerja apa belum kan ya kita kalau berpikiran apa negatif itu kan ya kita balasnya apa marah atau mungkin jengkel atau mungkin gimana. Nanti kita jadi renggang sama saudara kita atau mungkin sama tetangga kita. Tapi kalau kita bisa berpikiran positif, bisa mengambil peluang di situ, ya mungkin kita bisa apa kayak eh, apa udah kerja apa belum ya bisa jadi itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan dari situ atau mendapatkan eh, bantuan yang lain dari situ atau mungkin bisa juga mendapatkan jodoh dari situ kalau tidak ya pertanyaan terkait pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan dan berhusnuzon saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini ya bagian ini kan apa ya? Eh sebenarnya sorry sorry. Nah, menurut aku itu oke. Proses itu. Oh, oke. Ini mungkin apa namanya bagaimana emosi atau otak yang apa otak emosi itu bekerja. Itu dulu pernah disampaikan juga pada saat apa ya masih Gates itu kalau nggak salah yang terkait bukunya Daniel Kahneman yang Think Fast and Slow itu nah, itu kan pernah dijelaskan kalau ada bagian-bagian otak yang pertama itu ada yang namanya neokortek itu yang apa namanya otak rasional otak yang sering digunakan untuk mikir merenung dan refleksi kemudian ada
limbic brain atau limbic system itu atau bisa disebut juga mammalian brain itu otak yang isinya memori, kemudian motor kontrol, eh, decision making, pengambilan keputusan berada di limbic brain. Kemudian ada reptilian brain. Reptilian brain itu insting. Jadi kita itu kalau ada apa ya, eh, ini apa namanya, eh, reaksi atau menentukan reaksi kita bisa fight atau flight atau freeze gitu. Nah, kalau di bukunya Daniel Kahneman itu kan kita di sana itu apa namanya, membaginya menjadi sistem satu dan sistem dua. Nah, kalau di ini di bukunya Daniel Goleman itu kita bisa eh, mengetahui bagaimana apa namanya, eh, sebenarnya keputusan-keputusan kita atau respon-respon kita itu datangnya dari eh, alam bawah sadar atau alam sadar seperti itu. Nah, kalau subconscious itu yang alam bawah sadar itu cenderung cepat, pemrosesannya itu cepat, kemudian emotion driven atau kecenderungan dikendalikan oleh emosi, kemudian eh, peduli pada eh, sekarang dan yaitu ini cepat lah, ini lebih cepat karena posisinya nanti di sini, nanti tak jelaskan alurnya. Kemudian kalau yang alam sadar itu lebih apa ya, lebih lambat, dia perlu memprosesnya terlebih dahulu dan effortful. Nah, kemudian futur fokus itu tadi nanti berfokus kepada hasilnya yang kita inginkan. Nah, kalau di bukunya Daniel Goleman ini nanti eh, kurang lebih alurnya itu kan, misalnya kita sedang melihat berita yang buruk di HP, berita apalah, misalnya harga BBM naik, kemudian kita dari apa yang kita lihat nanti retina mata kita itu mengirimkan sensor ke talamus, yang namanya talamus nanti posisinya itu kalau nggak salah di sebelah sini. Nah, talamus itu nanti yang fungsinya itu sebagai penerjemah dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu diterjemahkan ke sinyal-sinyal otak. Nah, sebenarnya sebagian besar sinyal-sinyal tadi itu dikirimkan ke neokortek atau prefrontal nanti yang ke neokortek yang apa ya namanya, itu otak berpikir, otak rasional nanti apa sebenarnya sebagian besar sudah dikirimkan ke sini, tapi ada yang namanya eh, jalur apa ya, jalur lebih pendek ke arah limbic brain atau ya apa, ada namanya bagian namanya amigdala, itu nanti jalurnya lebih pendek, sebagian kecil itu nanti si informasi-informasi tadi itu dikirimkan ke amigdala itu, jalurnya lebih pendek dan kemudian transmisinya itu lebih cepat. Nah, mungkin sistem satu dan sistem duanya Daniel Kahneman itu, dia yang menggunakan sistem satu itu karena mungkin kita sudah terbiasa reaktif terhadap masalah atau terhadap tekanan yang ada yang menerpa diri kita. Nah, dan amigdala ini nanti karena kita sering apa ya, mungkin intensitasnya itu, emosinya itu terlalu tinggi, ya dia itu bisa alih eh, mengambil alih rasional brain atau neokorteksnya ini. Itu kurang lebih yang saya tahu seperti itu. Nah, kecerdasan emosional itu adalah ketika aspek reason atau aspek eh, neokorteks ini, otak rasional kita itu bertemu emosi, merasa atau sederhananya otak apa emosi kita itu dipahami secara rasional. Tuh. Kemudian apa sih bedanya eh, intelligent quotient atau dengan emosional intelligence, kecerdasan kognitif dan juga kecerdasan emosional. Nah, kalau kecerdasan kognitif itu lebih
ke merujuk ke logika, kemudian pemikiran analisis, kemudian problem solving, kemudian ada kemampuan untuk belajar cepat. Nah, contohnya nanti penggunaannya itu nanti di penyelesaian masalah matematika misalnya, atau menganalisis data, atau menyusun strategi. Nah, sedangkan kecerdasan emosional itu lebih ke mengelola emosi diri, kemudian memahami emosi orang lain atau berempati, mengelola hubungan, dan juga mengontrol reaksi. Nah, nanti contoh penerapannya itu adalah kita bisa tenang saat dikritik atau saat dalam tekanan, kemudian tidak reaktif dalam emosi, dan juga bisa membaca situasi tim, itu juga termasuk kecerdasan emosional. Nah, sederhananya itu IQ itu membantu kita untuk berpikir dengan benar. Nah, kemudian kalau kecerdasan emosional itu membantu kita untuk bersikap dengan benar. Nah, mungkin bagaimana sih emosi itu bisa berpengaruh sampai ke mungkin performa kerja kita, apa, atau mungkin atau kesehari-harian kita itu kan, kita mulai kita asumsikan itu emosi itu adalah mungkin saat menghadapi suatu masalah itu kita merasakan apa sih? Mungkin saat ditanya eh, kapan lulus, atau kerja di mana, atau kapan nikah, itu kita merasakan emosi apa? Kalau marah, marah, kemudian eh, gitu, apa namanya, nanti bisa apa ya, menginfluen atau apa, bagaimana bagaimana otak kita berpikir, terus kita memberikan apa ya, memberikan pemaknaan dari apa yang kita rasakan, maksudnya kita berpikir. Nah, nanti dari pikiran itu action apa yang akan kita lakukan setelahnya, atau respon apa yang akan kita berikan setelahnya. Nah, mungkin kita jika ditanya tadi seperti tadi itu, kapan ini, kapan ini, kapan ini, terus kemudian marah, terus kemudian apa ya, jengkel, memaki-maki, itu kan eh, efeknya nanti mungkin saudara kita atau teman atau tetangga kita itu kan bisa eh, menilai, memberikan penilaian yang eh, kurang baik, atau ya ada trust issue, apa, oh ini, oh, itu orangnya kalau ditanya kayak gitu gampang marah, gampang emosi ya, dan lain sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang membedakan orang dengan kecerdasan emosi tinggi, dan apa yang membedakan dengan kecerdasan emosi rendah? Nah, yang pertama itu eh, orang dengan kecerdasan emosi tinggi itu sadar dengan emosinya sendiri. Nah, bisa merasakan apa yang sebenarnya dia rasakan, merasakan tapi tanpa dikuasai oleh emosinya sendiri. Kemudian eh, tidak reaktif, tidak membiarkan emosi menguasainya. Jadi lebih dipikirkan dulu sebelum memberikan respon kepada masalah-masalah yang ada. Kemudian bisa menerima kritik tanpa runtuh, nah, tidak defensif, dan bisa memilah sebenarnya apa apa kita bisa bermuhasabah ya, maksudnya eh, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah benar apa belum sih? Kok dia bisa ngomong kayak gini? Nah, itu seperti itu. Kemudian eh, punya empati, ya, memahami sudut pandang orang lain dan tidak mudah menghakimi orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komunikasi dengan tenang dan jelas, tidak meledak-ledak, eh, tidak pasif agresif. Jadi eh, bicaranya jelas, kemudian saat dalam tekanan, saat dalam masalah itu tetap tenang. Itu. Kemudian stabil dalam tekanan, yaitu seperti apa? Tetap berpikir jernih dan tidak panik berlebihan.
saat menghadapi masalah atau saat berada dalam tekanan, kemudian bertanggung jawab atas emosinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain atas perasaannya. Mungkin saat kita terkait pekerjaan, saat kita dikritik itu, saat kita diberi masukan, mungkin nadanya agak tinggi atau mungkin eh, momennya itu kurang pas, itu kadang kita merasa eh, emangnya aku seperti itu ya. Kemarin kan aku udah maksimal ya kerjanya. Kenapa kok eh, dia bisa komen seperti itu, dia bisa menyampaikan pesan seperti itu. Maksudnya kan kalau yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi itu lebih tenang. Oh iya, aku kemarin udah gini gini gini, tapi masih belum maksimal di bagian ini. Gitu. Dia bisa menyikapi kritik atau masukan dari orang lain. Kemudian kalau yang eh, orang dengan kecerdasan emosional rendah itu mudah tersulut. Eh, Biasanya hal kecil menjadi besar, emosi cepat naik, terus reaktif, biasanya langsung membalas tanpa berpikir. Kemudian kadang setelah membalas itu merasa menyesal di kemudian hari. Kita kemarin ngomong kayak gini, marah-marah sama ini tuh menyesal gitu. Kemudian defensif terhadap kritik, sulit menerima masukan, dan merasa diserang. Itu emosinya kurang. Itu termasuk kecerdasan emosinya rendah. Kemudian eh, minim empati, sulit memahami orang lain, cenderung egosentris. Itu cenderung mementingkan dirinya sendiri. Kemudian komunikasinya kasar dan tidak terkontrol. Nah, itu kadang ngomongnya eh, suka nyindir, suka meledak-ledak, atau justru kadang beberapa orang itu ada yang malah diem, ngempet gitu. Nah, kan kalau kemarin itu kalau nggak salah pas salah Labila itu jadi emosi yang tidak terkontrol, emosi yang meledak-ledak atau emosi yang sering dipendam itu eh, bisa mempengaruhi ke kesehatan, ke imunitas tubuh. Kalau nggak salah kemarin Pak Agus Taufik itu ngomong seperti itu. Kemudian yang terakhir itu sering menyalahkan orang lain. Nah, ini salah satu cirinya orang dengan kecerdasan emosi yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah ada 5 kunci untuk kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada self awareness atau kesadaran pada diri sendiri, pada emosi diri sendiri. Kemudian atau kemampuan mengenali dan memahami perasaan, mood, emosi, dorongan jiwa, serta efeknya kepada orang lain. Nah, itu self awareness. Kemudian kalau self regulation atau regulasi diri itu kita bisa mengontrol dan mengarahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif dan merusak. Jadi misalnya kayak pas puasa kemarin kan itu kita bisa menahan emosi kita mungkin saat berkonflik gitu. Aku wegah eh nesu-nesu, aku nembe poso, masa aku harap nesu-nesu. Nah, itu bisa menjadi puasa itu bisa kemarin itu menjadi apa bisa menjadikan alasan untuk batasan kita untuk tidak berbuat atau tidak reaktif terhadap sesuatu atau tidak meledak-ledak dalam emosi gitu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Motivasi itu semangat untuk melakukan sesuatu tanpa melihat imbalan atau pamrih. Kemudian yang keempat adalah empati, kemampuan memahami emosi orang lain. Kemudian yang kelima itu adalah social skill, menata hubungan dan membangun jaringan dengan orang lain. Itu adalah kelima eh, kunci pada kecerdasan emosional. Kemudian apa saja indikator orang-orang yang cerdas secara emosi? Yang pertama adalah bisa mengatasi stres, bertahan dari kejadian buruk dan situasi,
penuh tekanan tanpa menjadi hancur. Kemudian yang kedua adalah self control atau mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bisa menunda kesenangan sesaat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah mengelola suasana hati. Kita bisa tenang dalam situasi apapun, kemudian menghilangkan kegelisahan yang muncul, mengatasi kesedihan, atau berdamai dengan sesuatu yang menjengkelkan. Yang keempat adalah motivasi diri dengan mendorong tindakan oleh diri sendiri tanpa tekanan atau stimulus eksternal. Maksudnya kita berbuat baik atau berbuat apa namanya, kita tidak meledak-ledak saat menghadapi tekanan itu datangnya sebaiknya dari diri sendiri dengan berhusnuzon. Ya mungkin gini ya apa namanya, mungkin bagi sebagian orang ibadah paling panjang itu pernikahan, tapi menurut keyakinan saya ibadah paling panjang itu berhusnudzon kepada eh, Allah, kepada takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi pada kita di dalam pekerjaan mungkin atau di dalam kehidupan sehari-hari atau ke dalam kehidupan bermasyarakat, atau mungkin contohnya saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan saat lebaran itu, saat lebaran tadi ya kita mungkin sedang diminta untuk atau mungkin sedang disiapkan oleh Allah untuk takdir-takdir yang terbaik seperti itu. Kemudian yang kelima, understanding other atau memahami orang lain dengan cara menyadari dan menghargai perasaan-perasaan orang lain. Dan yang ke sorry, ini nomor 6 ya harusnya. Nomor 6 itu bergaul dengan baik, social skill ya. Kita dapat bergaul dengan siapa saja, dengan yang kalau di PSI katakanlah kita bisa dengan dosen kita juga bisa bergaul atau mungkin dengan staf-staf yang lainnya juga bisa bergaul tanpa memandang apa ya, tanpa ya bisa menyenangkan dan apa bisa menyenangkan, tetap menyenangkan kepada siapapun, dan tapi tanpa lupa untuk tenggang rasa kepada orang lain. Seperti itu. Nah, sebenarnya intinya itu kan ada 4 domain atau 4 kemampuan menuju kecerdasan emosional. Nah, yang pertama itu yang di sisi dua atas itu ada self awareness dan self management. Artinya eh, kita itu sadar, kita itu tahu emosi kita dan juga bisa mengelolanya. Kemudian yang dua bawah itu sosial apa kemampuan apa kita sadar kita itu makhluk sosial, kita berhubungan dengan orang lain dan juga bisa mengelola hubungan dengan orang lain. Nah, apa yang kita sadari itu what I see itu self awareness dan social awareness. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kelola itu adalah self management dan relationship management. Nah, kalau kita mulai dari self awareness. Nah, self awareness itu cirinya seperti apa sih? Nah, yang pertama itu ada kemampuan mengenali dan memahami apa yang dirasakan. Apa yang dirasakan, kemudian emosi apa yang dirasakan, dan perorongan dalam hati kita. Sebenarnya kita itu kalau ada orang ngomong gini itu gimana sih? Kemudian atau kalau ada masalah itu sebaiknya kita apa yang kita rasakan atau dan lain sebagainya. Kemudian self awareness itu juga cirinya itu menerima diri apa adanya. Kemudian menerima diri apa adanya, mengenali diri apa adanya. Kita kalau eh, mungkin belum maksimal dalam pekerjaan atau mungkin belum maksimal dalam eh, berhubungan dengan orang lain, ya kita sadari, kita terbuka, agar kita terbuka terhadap apa namanya masukan-masukan agar kita bisa memperbaiki diri untuk lebih baik. Kemudian eh, percaya diri juga sesuai kenyataan. Misal eh, ya kita dengan apa namanya saat dengan menyadari emosi, dengan menyadari kemampuan dari kita itu kita bisa lebih
eh, menyesuaikan kadar percaya dirinya. Kemudian self awareness itu juga bagaimana caranya untuk kita bisa mengembangkan atau memperbaiki self awareness kita atau memperbaiki self awareness kita. Caranya bisa yang pertama itu dengan cara merenungi nilai-nilai hidup. Nah, tujuan apa yang sebenarnya kita ingin capai, kemudian nilai-nilai apa yang kita pegang. Nah, itu bisa dengan merenungi nilai-nilai hidup. Kemudian ada juga bisa juga dengan mengamati efek emosi yang kita ungkapkan. Nah, kita kalau eh, misal katakanlah dikritik kita marah-marah itu efeknya bisa apa, bisa kemana aja. Kemudian self awareness itu bisa juga strateginya itu dengan mengenali apa dan siapa yang bisa menekan tombol tombol emosi kita. Kemudian cari feedback yang berkualitas dan teman dipercaya, ya, teman yang bisa dipercaya. Kita kalau ada masalah ya eh, paling nggak itu ngomong dengan cerita ke orang yang kita percaya, kita bisa mendapatkan feedback bagus. Kalau kita ada masalah di kantor ya mungkin bisa ke PM kita atau bisa ke HC gitu. Yang mungkin tidak judging gitu ya, tidak menghakimi kalau kita mendapatkan masalah sesuatu. Kemudian dengan mendapatkan tujuan peningkatan pemahaman diri itu self awareness. Kemudian untuk yang kedua untuk self management itu cirinya adalah mampu mengontrol atau mengalahkan dorongan dan mood yang buruk dan merusak. Kemudian berpikir sebelum bertindak itu juga self management. Terus kemudian berintegritas, dapat dipercaya, terbuka terhadap masukan dan perubahan. Kemudian juga mampu mengadaptasi, menghadapi keragaman, menghadapi perbedaan yang ada dengan keunikan manusia yang ada, yang kita temui. Dan strateginya untuk mendorong self management itu yang pertama kita bisa mengendalikan self talk. Nah, itu kemudian yang kedua itu bisa kita mengambil jeda ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi kritik itu kita ambil jeda dulu, jangan langsung memberikan respon reaktif gitu, maksudnya langsung terburu-buru untuk bereaksi. Kemudian self management itu bisa didorong juga dengan banyak tersenyum dan gembira. Kemudian jangan lupa untuk mengambil pelajaran dari apapun dan siapapun. Seperti itu. Kalau social awareness, kesadaran sosial itu cirinya kita bisa berempati, bisa memahami emosi orang lain. Kita juga apa sadar berorganisasi, kita di kantor ya ada pimpinan, ada bawahan. Kalau di masyarakat itu ada ya pemimpin, ada rakyat. Ya yang pemimpin itu juga sadar dia itu posisinya sebagai pemimpin menjadi orang yang eh, ucapannya, tindakannya itu berpengaruh bagi rakyatnya dan rakyatnya itu juga harusnya sadar dan bisa menjadi rakyat yang baik. Seperti itu. Itu social awareness, meningkatkan social awareness. Kemudian eh, kita juga berorientasi melayani. Itu orientasi itu melayani. Itu kadang kita mungkin perlu berkorban, kita mungkin kadang suatu waktu itu kita perlu berkorban, kadang bisa orang lain juga yang berkorban untuk kita. Kemudian social awareness itu juga bisa didorong dengan menjadi pendengar yang baik, nah, mendengar yang baik dan tidak menghakimi. Itu strateginya itu untuk mendorong social awareness itu yang pertama bisa senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, jadi tidak cuma 3S senyum, salam, salam, sapa, tapi juga sopan dan santun. Ya mungkin misal contohnya kita itu ada punya teman. Kalau di luar itu ya konco mancing, kalau di luar mungkin kita bisa manggil namanya, tapi kalau di tempat kerja itu mungkin teman-teman kita itu lebih tinggi seperti mungkin dosen atau siapa ya, kita bisa menempatkan diri. Kalau nyapa itu ya mungkin kalau di luar bisa manggil nama, kalau di dalam kantor ya sepatutnya lah manggilnya Pak atau gimana.
Itu menjadi apa cirinya seperti itu. Apa strateginya mungkin seperti itu untuk mendorong social awareness. Nah, kemudian pernah disampaikan juga strateginya itu oleh Pak Andri pas menyampaikan materi desain itu work a mile in the shoes. Kita memposisikan diri sebagai orang lain. Kita jangan menghakimi, kita jangan terlalu cepat menghakimi, kita tidak tahu apa yang terjadi di apa sehingga orang itu bisa berbuat seperti itu. Kita tidak tahu background apa pendidikannya atau mungkin ekonominya seperti apa atau masalah apa yang terjadi atau menimpa orang itu. Kemudian eh, belajar membaca isyarat emosi orang lain. Emosi kan tidak hanya ditujukan dengan kata-kata tapi juga bisa dengan perbuatan, bisa dengan ekspresi wajah. Tuh. Kemudian untuk relationship management itu cirinya adalah kemampuan kita punya kemampuan untuk menata hubungan dan menjalin jaringan. Kemudian kita juga punya kemampuan untuk menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Maksudnya setiap misalkan mungkin dulu kemarin-kemarin pas saat efek dari politik ya mungkin kita dikotak-kotakkan, da- kubu A, kubu B, kubu C ya itu coba daripada saling serang, daripada saling menjatuhkan ya apa namanya kita cari apa sih yang sama yang sekiranya sama dengan kita menemukan untuk membangun tetap menjaga kebersamaan. Kemudian eh, cirinya yang selanjutnya yaitu ada komitmen, ada kemudian dedikasi dan juga melayani. Strateginya untuk mendorong relationship management ini yang pertama kita harus jujur, jujur kepada orang lain dan juga yang pasti jujur kepada diri sendiri, kemudian terbuka dan memahami, saling memahami. Kemudian yang kedua mau menerima kritik, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang kita perbuat. Kemudian mengakui yang dirasakan orang lain juga. Tidak hanya kita yang ingin dipahami, tapi juga harus memahami orang lain. Kemudian bisa juga dengan menghargai setiap momen-momen bersama dan juga tidak pelit. Ya. Tidak pelit itu seperti tadi ya, kadang kita berkorban, kadang orang lain yang juga berkorban. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, apa yang saya dapat dari membaca bukunya Daniel Goleman ini. Eh, Semoga ya di momen Lebaran ini kita membuka lembaran baru. Kita bisa, kita sudah ditempa selama sebulan di bulan Ramadan, dan kemudian eh, di bulan Syawal ini kita bisa lebih mengontrol eh, emosi kita. Nah, kata kata Aristoteles itu ya marah itu mudah. Nah, siapa saja bisa marah, marah itu mudah. Tapi marah kepada orang yang tepat, kemudian dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, dan juga dengan tujuan yang tepat, dan juga dengan cara yang tepat itu sangat mungkin tidak semua orang bisa melakukannya seperti itu. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Semoga eh, seperti yang dikatakan Halabila kemarin, Pak Agus itu mengatakan, ya tidak hanya kembali 00, kalau 00 itu nanti kita ada niatan untuk memulai pertikaian lagi, untuk memulai konflik lagi, tapi kita di Idul Fitri ini membuka lembaran baru, membuka halaman baru agar kita menjadi manusia yang lebih ringan, ringan hatinya, ringan langkahnya, dan juga cara memandang hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.